Salam pelaut. Masih kembali dengan saya, Kapten Indra. Di sini saya akan menge-share ilmu tentang bagaimana cara menggunakan kemudi, manual dan automatic. Ya. Oke. Kegunaan daripada kemudi manual dan automatic adalah ketika kita berlayar. Untuk yang automatic, kita tidak perlu lagi mengadjust kemudi ke kiri ataupun ke kanan. Kegunaannya adalah untuk ngesetting berapa true course atau haluan sejati kapal yang Anda inginkan ke suatu tempat, ya. Untuk alatnya sendiri, oke, ikutin saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan kemudi, ya, secara manual ke automatic, ya. Ini adalah pump atau alat pompa 1, pompa 2, pompa 1, pompa 2, pompa hidrolik yang kegunaannya untuk memompa hidrolik supaya rudder yang ada di belakang mengikutin, atau karena apa, radarnya kan besar, jadi nggak mungkin pakai tangan, ya. Jadi ini pompanya. Untuk maneuvering kita harus menggunakan pompa 1 bekerja untuk 2 hidrolik, pompa 2 bekerja untuk 2 hidrolik, jadi 4 hidrolik, ya. Caranya bagaimana, ya? Tinggal kita klik aja, ya. Hidup, ya, pompa 1. Kita klik aja sini, pompa hidup, ya. Pompa 2. Oke. Nanti dia akan ke sini. Ini namanya follow up lever, ya. Di sini settingnya untuk radarnya limitnya sampai 35 derajat saja, ya. Untuk nanti misalnya kita memerlukan radarnya limit sampai 90 derajat, ini secara emergency, tapi nggak usah, ya. Kalau masih Anda bisa mengontrol, tidak perlu, cuman radar sampai 30 menit saja. Kalau mau ke 90 menit, ketik ini. Nah, ya, untuk autopilot kegunaannya apa? Jika kita klik nanti untuk autopilot, ya. Ini heading kita sekarang, dia akan bertahan, ya. Ya. Ini kompas komparator, ya. Oh, beda. Ini alatnya kita. Ya, ini pelostarnya. Ya. Ini nanti yang connect ke autopilot, ya. Ini yaw, ini root, ya. Ini untuk alarm, ya. Untuk alarm, ini untuk dimmer. Supaya tidak terang, ini untuk setting. Ini setting untuk ngejas yawingnya, radarnya, karetnya berapa. Ini untuk otomatis, kalian ubah ke kiri berapa, ke kanan berapa, ya. Untuk saat ini kapal saya anchor, jadi saya nggak bisa. Karena apa? Untuk penggunaan dari autopilot, kita harus membutuhkan speed minimal itu 4.5 di kapal saya. Karena apa? Kapal saya ini DWT-nya untuk gross tonnage-nya dia sekitar 9.497 ton, ya. Jadi susah untuk geraknya, ya. Oke. Ini adalah kemudi kapal saya. Cuman ini enggak yang besar. Ini adalah kemudi kapal saya, ya. Kalau saya ke kiri, ya, tanda panahnya ini akan mengikutin, ya, mengikutin. Di sini saya ubah ke kiri sepanjang 20 derajat. Sampai 20 derajat dia akan berhenti, ya. Dari mana kita tahu? Nih, dari sini. Ini 20 derajat, ya. Ini 20 derajat, titik hitamnya menyatu ke 20, maka dia akan pergi ke 20, ya. Kita coba ke 0. Ke 0. Nah, dia akan kembali ke 0, ya. Gitu, sama-sama ini juga, ya. Radarnya di kapal saya ini ada 2, ya, kiri dan kanan, ya. Untuk propeller juga 2, ya, kiri dan kanan, ya. Misalnya kalau ini tidak bekerja atau rusak, Pak, ini nggak bekerja, Pak, rusak, bagaimana? Nggak usah takut, ya, ada emergency. Dari mana kita tahu caranya? Dari sini, ya, emergency. To port side to SB, to port side to SB. Tapi untuk penggunaannya bagaimana? Ya, untuk pakai emergency ini kita harus ubah ke NVU. Sini, ya, ke NVU sini. Ini adanya namanya NVU, ya. Klik ini,
ya, dia akan hidup, ya. Jadi kalau yang kiri ini kita ubah ke kanan dia, nah kita pencet terus dia ini. Tapi yang radar satunya enggak akan, gitu kira-kira. Ya, ini kita ubah ke kanan 10 derajat. Nah, berhenti. Tapi misalnya kalau kita mau bikin dia ke manual, jangan lupa kita kasih tengah-tengah dulu ya. Biar apa? Gunakan ini, steering ini. Steering yang gampang ini, yang satu ini bisa mengkontrol dua. Kita harus bikin ke tengah-tengah dulu untuk arah derajat daripada radarnya. Biar apa? Biar jangan rusak Pak barangnya. Ya gitu ya. Misalnya kita mau ubah ke manual, tinggal kita klik aja follow up lever. Nah, mati ya. Ini akan mati. Kalau kita gunakan ini lagi, kita kasih ke kanan ya, selama 30 derajat atau 35 derajat, dia akan berputar dua-duanya sampai 35 derajat. Gitu. Ya. Sampai 35 derajat. Oke, ini ke kanan. Tadi kita coba ke kiri. Kita kasih tengah-tengah ya. Kalau memang sudah tidak dipakai lagi, kasih ke tengah-tengah. Biar apa? Radarnya sinkron ya. Dari bridge ke engine room atau ke steering room ya. Itu kegunaannya. Ya. Follow up. Jadi kalau mau autopilot nanti, iya tengah-tengah ya semua ya. Ini sudah tengah-tengah, ini sudah 0, sudah tengah-tengah 0 ya. Kalau autopilot usahakan untuk speednya dia minimal 4.5 tergantung dari besar kapal kalian. Misalnya kalau dia sudah autopilot, penggunaannya bagaimana Pak? Tinggal kalian ini tombol kiri dan kanan, ubah ke kiri. Karena apa? Haluan sejati kapal pada saat ini adalah 055 ya, sama ya, ke zero. Ini zero kompas atau kompas komparator ya. Ini juga zero kompas ya, 055 untuk digital. Ini untuk manualnya ya, sama, connecting dia semua. Begitu kira-kira. Kalau Anda ubah ke kiri 050, ubah ke kiri atau putar ini ke kiri 5 sampai 05 atau ubah ke kanan ya. Kalau sudah selesai, ini misalnya kalau sudah selesai, jangan lupa kalian matikan ya. Oke, saya akan menjelaskan lagi. Untuk sistem di kapal saya ini ada dua sistem. Sistem 1 dan sistem 2 ya. Kenapa ada dua sistem? Jadi kalau sistem 2 ini rusak, bisa dipakai untuk sistem yang pertama. Ya, bisa dipakai untuk sistem yang pertama. Ya, begitu kira-kira kegunaannya. Jadi kalau sudah selesai jangan lupa kalian matikan, ya. Tadi saya bilang kalau memang untuk sailing saja kalian menggunakan satu pompa, tapi untuk maneuvering kalian harus menggunakan 2 pompa. Biar apa kalian menggunakan 2 pompa? Ya. Biar pergerakan daripada radarnya ini cepat. Ya, pergerakan dari radarnya ini cepat, bukan ke satu, berbeda. Ya, gitu. Kira-kira. Oke ya. Coba kita bikin 2 pompa ya. Ini 2 pompa kita hidupkan. Kita ubah dia ke kanan 10. Ya, cepat ya. Cepat dia. Kita ubah ke tengah-tengah. Ya. 0. Oke, begitu kira-kira. Jangan lupa kalau udah selesai kita matikan ya. Posisinya di mana ya? Di follow up kah atau NVU kah? Gitu kira-kira. Kita matikan ya. Untuk hidrolik, pompa hidroliknya. Oke. Sekian dari saya penjelasan bagaimana cara penggunaan untuk kemudi di atas kapal ya. Secara otomatis, manual, follow up, lever, NVU dan autopilot. Oke, sekian, jangan lupa untuk di like, subscribe dan share supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video yang berbau tentang navigasi di atas kapal. Salam pelaut.